Jadi saya lulus SMA tahun 2004, tahun 2005 saya ke Jakarta karena saya tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah, keadaan ekonomi. Saya mengawali kehidupan saya sebagai perantau di Jakarta dari posisi nol banget. Pokoknya udah mengalami berbagai hal yang nggak mengenakan. Hingga akhirnya tahun 2013 saya memutuskan untuk membuat satu usaha, dan saya berpikir usia saya waktu itu udah sampai 25 tahun. Saya punya target umur 30 tahun saya harus udah bisa mandiri, udah bisa bebas secara finansial dan juga secara keleluasan waktu. Maka akhirnya saya memutuskan untuk saya harus menjadi bos untuk diri saya sendiri gitu. Dan itu hanya bisa didapat dari menjadi pengusaha atau menjalankan sebuah usaha. Ketika mau memulai bisnis, ibu saya meninggal waktu itu dan saya udah kehilangan semangat. Saya udah give up. Saya sempat udah deh, saya nggak mau melanjutkan rencana saya untuk menjalankan usaha karena orang yang saya ingin bahagiakan udah nggak ada gitu. Tapi sebuah kejadian yang menyadarkan saya kembali. Saya waktu itu menolong orang, dan orang tersebut sangat berterima kasih kepada saya dan dia ngerasa sangat terbantu. Jadi pada akhirnya niat saya untuk membuka usaha yang tadinya untuk diri sendiri, saya dedikasikan untuk saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain, dan itu saya bisa merasakan bahagia. Idenya dari ibu saya. Ibu saya waktu itu Lebaran suka bikin cemilan makaroni yang disajikan ke tamu-tamu waktu itu tahun 93. Dan respon dari tamu yang datang ke rumah itu mereka seneng gitu makan makaroni. Modal pertama saya pinjam ke sahabat saya waktu itu 20 juta. Dan kebetulannya lagi saya mendapatkan sewa tempat yang bisa bayar per bulan gitu. Jadi uang 20 juta itu cukup untuk saya set up tempat, untuk beli bahan baku, dan juga beli peralatan-peralatan untuk memasak makaroni. Bahkan untuk bahan baku pun saya belanja langsung ke Tasikmalaya, ke Pasar Cikurubuk waktu itu. Makaroninya saya panggul sendiri, saya bawa ke terminal, terus dari terminal ke Jakarta, di Jakarta ke terminal Lebak Bulus, dibawa ke outlet, naik angkot, saya panggul-panggul sendiri. Juga di outlet saya masak sendiri, bersihin lantai yang berminyak sendiri pas mau tutup gitu. Dan saya pun tidur di outlet selama hampir sebulan lebih gitu. Jadi di situ saya tempat masak, di situ saya tempat menyimpan baju saya, di situ saya juga tempat untuk beristirahat gitu. Pas awal-awal orang hanya cuman lewat, melihat, terus foto udah nggak beli gitu. Tapi pada akhirnya saya mengambil action, saya tawarkan orang-orang yang lewat tersebut untuk mencicipi makaroni kering. Dan ketika mereka mencicipi, mereka suka gitu. Akhirnya satu orang jajan. Terus beberapa saat kemudian orang itu datang lagi sama temennya jajan. Akhirnya dari mulut ke mulut, dalam waktu 3 bulan sudah mulai rame gitu. Jadi ada beberapa karyawan yang mungkin sudah tidak mencapai kesepemahaman gitu dari situ, dan kebetulan karyawan tersebut memegang posisi penting di bisnis ini gitu. Nah di situ dia mengundurkan diri dan sistem keuangan kita sempat kacau. Kita harus mengumpulkan kembali data penjualan, data pendapatan dan sebagainya 3 bulan ke belakang, dan itu sampai kita harus begadang beberapa berbulan-bulan untuk kembali menyusun laporan keuangan tersebut. Dari minggu-minggu pertama hanya 100.000, 200.000, hingga akhirnya menginjak ke bulan keempat itu sudah sampai 1,5 juta gitu. Nah dari situ saya sudah mulai berpikir, oke, prospek kedepannya bagus nih. Respon dari masyarakat mereka luar biasa. Ada sampai yang dari jauh untuk datang jajan gitu. Dari situ saya bisa melihat bahwa peluang usaha ini besar dan saya membutuhkan bantuan untuk menjalankan usaha saya. Setelah perjalanan 6 bulan, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka cabang kedua. Dulu pas awal pendapatan hanya sekitar 100.000, sekarang omset rata-rata per outlet itu ada 3 juta sampai 5 juta. Dan karyawannya dari saya sendiri sekarang sudah ada 350-an kurang lebih.
dengan jumlah outlet ada 32 outlet tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kita terus berinovasi gitu, seperti ya menambahkan rasa-rasa baru, terus varian-varian baru gitu, dan juga kita selalu menjaga hubungan antara kru kita di outlet dan customer selalu baik gitu. Itulah yang selalu membuat customer kita balik lagi. Untuk menambah variasi yang kami jual, saya mengambil inspirasi dari pengalaman saya waktu kecil gitu. Jadi jajanannya itu jadi bihun goreng, mie goreng, terus sama otak-otak. Itu merupakan jajanan saya waktu kecil gitu, dan saya melihat makanan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sebenarnya gitu. Orang-orang banyak yang suka gitu, dan saya pikir saya ingin menambahkan variasi tersebut ke bisnis saya gitu. Ketika kita memulai sebuah usaha, niatkan bukan hanya untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi agar bisa bermanfaat minimal untuk satu orang. Karena dengan demikian bisa memberikan nilai lebih bagi keberadaan kita sebagai manusia di kehidupan ini.